Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik, saya di sini sebagai tim pro dalam mosi Dewan ini mendukung peralihan permanen dari pendidikan tersier ke format daring. Di sini saya memiliki beberapa karakterisasi. Karakterisasi pertama yang saya miliki adalah satu, apa itu pendidikan tersier? Pendidikan tersier adalah di mana kita bisa menempuh pendidikan setelah kita sudah menyelesaikan pendidikan menengah yaitu SMA atau SMK. Lalu untuk pendidikan tersier ini juga, ini pasti kita semua masyarakat kita pasti ingin untuk mengikuti pendidikan tersier karena ini agar kita bisa lebih memperdalam lagi, lebih memperluas wawasan kita tentang bidang yang kita dalami. Lalu untuk karakterisasi kedua, apa itu format daring? Kita pasti sebagai hal yang umum kita sudah umum mengenai apa itu format daring. Format daring ini sudah kita lalui selama 3 tahun ke belakang, yaitu dari tahun 2019 sampai 2022 saat kita melakukan menjalani masa Covid. Jadi format daring ini adalah ketika kita bisa melakukan atau mengakses atau memperbuat sesuatu dimanapun dan kapanpun. Jadi juri, alangkah betapa baiknya kalau misalnya kita bisa menyelenggarakan sesuatu, kita bisa memperbuat sesuatu tanpa kita perlu memikirkan apakah kita begitu ribetnya untuk kita berpindah tempat atau berpindah lokasi untuk kita bisa menempuh pendidikan, juri. Lalu untuk karakterisasi ketiga yang saya miliki, yaitu apa itu peralihan permanen? Peralihan permanen adalah kondisi di mana selamanya atau dalam jangka waktu yang lama kondisi tersebut berubah. Jadi dalam konteks ini, bagaimana kondisi dari pendidikan tersier selama berhadapan muka itu diganti menjadi pendidikan yang secara online. Jadi dengan perangkat, dengan internet ataupun kota yang kita miliki. Baik, lalu saya akan move kepada status quo. Status quo yang pertama adalah juri, kita harus menyadari kalau misalnya untuk menempuh pendidikan tersier itu membutuhkan banyak sekali biaya. Belum untuk biaya akomodasi, biaya gedung, biaya untuk pendidikan tersier tersebut, banyak sekali biaya yang perlu kita keluarkan. Tapi kalau misalnya kita melakukan secara daring, ini pasti akan menggampangkan, ini pasti akan meringankan beban dari penerima pendidikan tersier tersebut, karena kita tidak perlu membayar biaya untuk biaya transportasi. Itu pertama. Yang kedua, kita tidak perlu membayar biaya untuk biaya gedung. Jadi bagaimana kita dipermudah dalam keadaan daring ini untuk bisa kita melakukan pendidikan. Lalu sesuatu yang kedua adalah kita juga perlu menyadari kalau misalnya orang yang mengikuti pendidikan tersier ini bukan hanya orang yang selalu fresh graduate dari SMA atau SMK. Bisa saja orang yang mengikuti pendidikan tersier ini adalah orang yang sudah memiliki banyak sekali kesibukan, adalah orang yang sudah memiliki anak ataupun orang yang sudah bekerja. Jadi begitu sulitnya bagi mereka untuk mereka bisa berpindah tempat dalam jangka waktu yang misalnya lama, itu mereka perlu berpindah tempat dari tempat asalnya ke tempat pendidikan tersier. Itu sangat menyulitkan bagi mereka, juri. Jadi untuk bisa melaksanakan daring ini adalah suatu keringanan bagi mereka. Jadi di saat mereka memiliki kesibukan lain ataupun mereka di sana memiliki prioritas lain, tapi mereka bisa sambil melakukan pendidikan tersier ini. Sebagai contoh, misalnya ada seorang ibu yang dia sambil menjaga anaknya, namun dia bisa sambil juga untuk mengikuti pendidikan tersier. Jadi ini tidak meribetkan sang ibu untuk bisa sambil menjaga anaknya dan juga mendapatkan pendidikan tersier. Lalu di sini saya memiliki status quo yang ketiga, yaitu juri, kita harus menyadari juga kalau misalnya pada zaman sekarang itu sangat sulit untuk mengurus urusan untuk gedung, untuk urusan tempat untuk melakukan pendidikan tersier. Itu sangat sulit, juri. Kita perlu ke notaris, kita perlu banyak sekali tingkatan, dan ini sangat menyulitkan kita, juri. Dan saya juga ingin menambahkan kalau ini banyak masyarakat yang menempuh pendidikan tersier di luar dari tempat mereka tinggal. Jadi di luar dari kota di mana mereka tinggal, juri. Jadi kalau dilaksanakannya pendidikan secara daring, ini pasti meringankan mereka karena mereka tidak perlu membayar biaya transportasi untuk mereka pulang balik dari tempat kota asalnya mereka ke tempat pendidikannya. Mereka tidak perlu kehilangan ataupun mereka tidak perlu berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi, dan juga mereka bisa melakukannya dimanapun dan kapanpun, juri. Lalu di sini saya juga ingin menekankan argumentasi saya, yaitu pertama, dengan dilakukannya daring untuk pendidikan tersier ini sangat memudahkan bagi mereka yang menerima pendidikan tersier untuk jika misalnya mereka memiliki kegiatan lain, sehingga tapi dalam jarak tempuh dari tempat kegiatan ini dengan tempat diadakannya pendidikan tersier itu sangat jauh. Ini memudahkan mereka. Jadi jika daring, mereka tidak perlu memikirkan waktu untuk menempuhnya. Misalnya dari tempat orang bekerja ke tempat pendidikan tersier adalah 30 menit. Jadi dia harus meluangkan 30 menit untuk bisa
perjalanannya saja, belum kalau misalnya macet atau misal kondisi yang tidak bisa diprediksi. Jadi ini sangat memudahkan bagi mereka sehingga mereka tidak perlu memindahkan ataupun meluangkan banyak waktu. Sehingga untuk kita melaksanakan daring saja, kita hanya perlu meluangkan waktu sedikit hanya untuk mengconnect device kita kepada internet ataupun kepada kuota ataupun untuk mengklik untuk link ataupun mengumpulkan tugasnya secara daring, dan itu pasti sangat mempermudah kita, Juri. Lalu yang kedua, kita bisa lebih fokus pada materi yang dijelaskan. Juri, kalau kita sadar, kita sebagai masyarakat ketika kita melakukan pendidikan secara luring ataupun secara tatap muka, kita pasti mendapatkan gangguan sosial. Misalnya kita diajak ngobrol, diajak bercanda, dan juga diajak berbicara dengan teman ataupun dengan sekitar kita, itu pasti membuat kita hilang fokus dalam menjalani pendidikan kita. Tapi Juri, kalau kita melakukan pendidikan secara dalam jaringan ataupun secara online, ini pasti lebih memastikan kita untuk bisa lebih fokus kepada satu arah. Jadi kita tidak perlu fokus dengan sekitar kita. Dan juga Juri, di sini saya juga ingin menekankan kalau misalnya kita melakukan pendidikan tersier secara online, ini pasti memudahkan kita. Jadi kita bisa bekerja ataupun kita bisa menerima pendidikan di tempat yang kita nyaman. Jadi kita tidak hanya duduk di tempat seperti di kelas, dan kita juga bisa seperti di kafe, kita menerima kenyamanan sehingga kita juga bisa lebih mood untuk menerima pendidikan tersebut. Lalu yang ketiga, Juri, kita bisa mengerjakan tugasnya secara kreatif mungkin. Kalau misalnya kita pendidikan secara luar jaringan, pasti tugasnya itu tidak jauh-jauh dari Word, dari paper ataupun dari tugas kertas lainnya. Tapi kalau misalnya kita bisa melakukan secara daring, ini pasti sangat memudahkan bagi kita agar kita bisa melakukan tugasnya baik secara penggabungan elemen ataupun kita bisa melakukan secara Word, Canva, dan juga elemen-elemen kreatif dalam online lainnya. Juri, di sini saya memiliki 3 inti, yaitu pertama, ini sangat meringankan biaya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk biaya-biaya yang tidak perlu, contohnya biaya transportasi, biaya gedung. Kedua, ini memudahkan supaya kita tidak pindah-pindah untuk pindah ruang, ataupun ini pun bisa melibatkan kita untuk kita bisa lebih fokus. Ketiga, kita tidak perlu malu akan orang menghakimi kita jika misalnya kita sulit untuk menerima pendidikan atau tidak. Jadi di sini saya mendeklarasikan kalau misalnya di sini saya bangga sebagai tim pemerintah dalam MOS ini, dan saya bangga untuk menjadi tim pro dalam MOS ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.